Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iber, ketemu lagi kita di kesempatan yang baik ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu ceria tentunya. Oke, hari ini kita akan kedatangan tamu ya. Kita kedatangan tamu dari salah satu after sales atau manager service dari PT Indo Buana Autoraya, di mana PT ini adalah salah satu main dealer sepeda motor Suzuki area Jawa Tengah, di mana PT Buana Autoraya adalah yang membawahi jurusan TBSM sebagai teaching factory ya, bagian dari teaching factory. Kita dibawahi oleh PT Buana Autoraya. PT Buana Autoraya adalah bagian daripada PT Indomobil Suzuki Internasional Jakarta. Tamu kita adalah Bapak Yusuf Nasution. Apa kabar Bapak Yusuf? Saya buka ya, supaya lebih jelas suaranya. Baik Pak Wandi, terima kasih. Sehat ini. Perjalanan tadi dari Semarang ke Purwokerto naik apa? Kita tadi kan ngikut rundown dari PT SIS, Bapak Ciptadi Agung Widodo, di mana hari ini adalah memang program kita untuk kunjungan ke SMK Wiborotomo. Ya, dalam hal ini kita mengajar, ya, memberikan ilmu industri Suzuki tentunya. Kebetulan tadi saya memegang bidang marketing dan sudah saya sampaikan. Tadi berangkatnya dari Semarang jam 3 kurang 15 kemungkinan, dan masuk Purwokerto jam 6 kurang 10 gitu Pak Wandi. Oke Pak, saya terima kasih sekali Pak. Ini sudah beberapa kalinya ya Pak Yusuf? Iya, Pak Yusuf sering kita datang ke SMK Wiborotomo dalam rangka pembinaan di SMK Wiborotomo. Tentunya juga dalam rangka mengupdate kemampuan daripada kita sebagai guru yang nantinya kita bagikan ke para siswa. Dan kesempatan hari ini juga Pak Yusuf tadi mengajar langsung ya, mengajar langsung ke para siswa. Materinya adalah dasar marketing. Oke Pak Yusuf, saya sedikit mau tanya kaitannya dengan Pak Yusuf ya di after sales atau di bagian service di Suzuki, untuk bisa menceritakan Pak sejauh mana sih sumbangsih atau kepedulian Suzuki terhadap dunia pendidikan. Ya. Jadi begini, bisa saya ceritakan ya dengan ibaratnya kami selaku orang tua yang kebetulan bekerja di dunia industri, yang tentu kami juga berpikiran ilmu yang kami miliki, yang biasa kami lakukan keseharian di pekerjaan kami, itu tidak ada salahnya untuk kami sampaikan kepada siswa, ya, yang kebetulan itu seirama apa yang dibutuhkan oleh mereka, ya. Jadi intinya adalah bahwa pembinaan generasi itu juga merupakan bagian dari tanggung jawab kita, ya. Oleh karena itu Indo Buana Autoraya Suzuki Regional Wilayah Semarang bekerja sama dengan beberapa SMK, dan dari itu beberapa diantaranya memang ada kesungguhan, ya, dan beberapa yang ibaratnya masih setengah-setengah, ya. Kalau saya nilai di Wiber ini, ya, itu adalah salah satu SMK yang mempunyai kesungguhan, ya, untuk mengembangkan siswanya dengan kemampuan yang mumpuni semaksimal mungkin. Bisa lihat dari beberapa tenaga pengajarnya yang langsung berkaitan dengan TBSM tentunya, ya. Kemudian program-programnya juga nyata untuk dijalankan. Saya kira itu Pak poinnya, bahwa kami juga ikut dalam hal tanggung jawab pembinaan generasi.
Gitu, Pak Wandi. Oke, Pak. Ya, baik sekali ya. Jadi kita sudah dengar dari Pak Yusuf bahwa Sumbangsi Suzuki itu benar totalitas ya, tidak pelit ilmu ya, ibaratnya seperti itu ya. Oke Pak, selanjutnya harapannya Pak, harapannya setelah Pak Yusuf dan tim dari Suzuki membina kami itu harapannya di Uber itu apa Pak? Ya, tentu harapannya adalah karena hal utama kita adalah tanggung jawab ya terhadap dunia pendidikan. Tentu apa yang kami sampaikan kepada siswa ya maupun mungkin tenaga pengajar ya itu tentu ada manfaatnya. Di samping memang untuk itu kita juga berusaha memperkenalkan brand kita ya. Jadi brand cukup dikenal oleh pihak Uber, siswa maupun guru, itu juga akan memberikan dampak positif bagi kelangsungan usaha ya. Tapi jelas seperti awal bahwa kami ingin mentransferkan apa yang kita punya dalam sisi pengetahuan, keahlian ya, baik secara teoritis maupun secara praktis. Begitu Pak Wandi. Ya, sedikit mungkin bisa sedikit saya simpulkan atau peribahasakan, misalkan gini ya Pak ya. Jadi ibaratnya target utamanya bukan melulu adanya promosi, tetapi transfer ilmu mengenai pengenalan daripada produk atau terminal adalah sebuah bonus gitu ya Pak ya. Iya. Ibaratnya seperti itu ya Pak ya. Oke Pak. Ini Pak, kita punya banyak siswa Pak. Ya, kita punya banyak siswa. Siswa kita ada berbagai macam jurusan Pak. Nah, gimana Pak kiat-kiatnya supaya tentunya mereka kan siswa kita menaruh harapan ketika selesai itu pengen kerja Pak. Nah, misalkan gini Pak, ada salah satu siswa kita atau beberapa siswa kita yang ingin bekerja di Suzuki Pak. Kira-kira yang harus kita siapkan apa Pak? Ya. Tentu di dalam dunia usaha itu kan terkait dengan bisnis ya. Bahwa dunia usaha itu ingin bagaimana bisnisnya itu bisa berjalan dengan baik. Tentu bahwa ada beberapa komponen-komponen yang harus dimiliki oleh perusahaan itu. Salah satu komponen diantaranya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang bagaimana yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Dalam hal ini adalah kita berbicara bengkel ya, bengkel after sales lah ya, layanan purna jual. Maka yang dibutuhkan adalah mereka yang mempunyai kemampuan, keterampilan ya dalam hal dunia perbengkelan ya, dunia after sales, layanan seperti yang tadi saya katakan di materi tadi marketing, bahwa itu dunia yang berkaitan dengan pelayanan yang bagaimana pelayanan yang tentu memberikan dampak yang positif ya. Jadi intinya adalah pihak akademik itu harus mempersiapkan siswa dengan bekal-bekal keterampilan, keilmuannya ya. Bagaimana kalau ini berkecimpung di dalam permesinan motor roda 2, tentu mereka ketika lulus dari SMK ini, maka keterampilan itu harus dimiliki ya. Itu kalau mereka secara keinginan dari lepas SMK ini mereka akan langsung bekerja. Ya, syukur mereka adalah memiliki kepribadian yang artinya tidak hanya sebagai karyawan ya, tetapi mereka harus punya pemikiran. Awalnya mungkin bisa ya menjadi seorang karyawan, tetapi harus punya ide bahwa dia yang akan mengelola sumber daya manusia. Artinya mereka yang mempunyai bisnis itu. Jadi yang terpenting adalah mereka harus punya keterampilan, skills, ilmu. Gitu. Walaupun dalam kenyataan nanti itu akan berimbas pada modal itu memang harus dimiliki. Iya. Ya, tetapi itu kan sesuatu yang bisa diusahakan ya. Iya. Misalnya menjadi karyawan dulu, kemudian menabung sedikit demi sedikit. Iya. Ya, nah, itu. Saya pikir itu Pak Wandi. Ya, oke. Tadi sudah jelas ya bahwa jika kita akan sebuah pekerja atau membangun sebuah usaha, awalnya kita mungkin bisa bekerja dulu di perusahaan-perusahaan. Salah satunya mungkin bisa di Suzuki.
Setelah itu kita mulai menabung. Jadi mindsetnya jangan selalu ingin jadi karyawan, inginlah menjadi pengusaha. Seperti itu ya Pak, kurang lebihnya seperti itu. Oke Pak. Selanjutnya ini Pak, mungkin ada apa ya, pesan atau apa ya buat para generasi muda, atau mungkin buat para kita sebagai dunia pendidikan ya, saingannya semakin berat ya Pak ya. Iya, baik betul. secara apa ya, pokoknya ya memang pasarnya udah pasar global ya, Iya. pasar global sudah Betul. 1.0. Kira-kira pesannya apa Pak buat kita semuanya? Ya, pertama saya berpesan kepada anak-anak saya tentu ya, pada generasi penerus dulu ini. Mereka itulah yang akan melanjutkan pembangunan negara ini. Ya. Jangan pernah mengatakan bahwa apa yang kalian kerjakan itu tidak ada manfaatnya. Ya. Jadilah seorang diri yang merasa bahwa kalian semua adalah memiliki manfaat bagi orang lain. Ya. Bekerja di bengkel jangan dikira tidak ada manfaatnya bagi tumbuh kembangnya sebuah negara. Bisa jadi, ya, bisa, itu sangat mungkin ya. Tetapi teman-teman siswa semua harus punya pandangan seperti yang saya katakan tadi. Teruslah berpikiran maju, jangan berpikiran secara lokal. Ya. Harus punya pemikiran yang lebih global. Arahkan pemikiran pola pikir seperti itu supaya teman-teman siswa itu tidak mempunyai rasa puas dengan apa yang dicapai, tetapi terus berusaha. Karena yakinlah bahwa setiap manusia punya potensi, ya, punya potensi, dan kita tidak pernah tahu potensi kita itu di mana, tetapi kita punya rasa bahwa saya ini cocok di bidang ini, maka kembangkan terus berusaha, kembangkan. Dan keyakinan, ketekunan, tekad, tentu yang paling penting adalah berdoa. Ya, itu akan bisa membuat teman-teman siswa berhasil. Ya. Untuk tenaga pengajar, saya pikir ya karena secara takdir Bapak Ibu guru adalah digariskan sebagai pendidik ya, maka tentu tugas beliau adalah tugas yang bukan pekerjaan yang remeh-temeh. Oh ya, saya jadi ingat nih, selamat Hari Guru ya, selamat Hari Guru. Terima kasih Pak. Iya, jadi tugasnya adalah sangat penting di dalam kehidupan negara ini ya. Sampai saat ini pun saya masih merasakan betapa penting tugas guru, sehingga bisa membentuk pribadi saya sampai saat ini ya. Banyak pengalaman yang saya timba, ilmu, keahlian dari Bapak Ibu guru dulu. Jadi tetaplah bekerja dengan tulus dan ikhlas ya. Saya pikir itu Pak Mandi. Siap. Ya, tadi ya sudah jelas sekali ya bahwa setiap orang mempunyai potensi kita apa ya, tentunya selalu berkembang ya Pak ya. Ya. Dan jangan lupa untuk berdoa, karena ya semuanya tentunya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kalau tidak dibarengi dengan berdoa ya tentunya akan susah. Jadi kalau kita berdoa dan bekerja keras, insya Allah kita akan sukses. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih sudah berkunjung di tempat kita SMK Wirotomo. Ya. Jangan bosan-bosan untuk datang ke SMK Wirotomo Pak. Tidak bosan, asal ada kesempatan. Selalu beri kami apa ya istilahnya bimbingan. Kita selalu sharing ilmu dan segala Ya. macam. Ya. Tentunya untuk perkembangan kita semuanya ya Pak ya. Ya. Untuk para generasi muda Ya. supaya terus bisa mengisi kemerdekaan ya. Ya. Karena ya eranya kita ya berjuangnya ya dengan bekerja dan belajar. Ya, betul. Oke, Sobat Wiber, demikian tadi obrolan kita dengan Bapak Yusuf Nasution dari PT Indobuana Auto Raya, My Dealer Suzuki Jawa Tengah. Sampai ketemu lagi di waktu dan kesempatan berikutnya, tentunya dengan obrolan-obrolan yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.